Halo guys, bing beng bung pada bung beng beng. Jadi hari ini kita kedatangan sebuah paket ya. Nah oke, jadi ini sebenarnya kandang. Ini kandang buat tegu. Tujuannya buat tegu, tapi sebenarnya bukan kandang tegu ya. Ya ini bukan unboxing kandang mahal kayak orang-orang yang wah gue beli kandang puluhan juta. Enggak, ini kandang satunya nggak nyampe 300.000 gitu. Jadi buat kalian kaum miskin yang kurang lebih situasi keuangan yang mirip sama gua, ya ini cocok buat kita gitu loh. Bentar nih, kalian nggak bisa lihat ya. Sorry, nggak bisa lihat ternyata. Nah, ini daun pisang gue siapin. Gue habis panen pisang, jadi pisangnya ini gue siapin buat atap gitu loh. Supaya apa? Supaya kalau hujan tuh mereka ada keringnya gitu loh. Dah. Jadi ya satu, ini dua. Ya, gue pesan emang dua guys. Emang agak keras guys. Ya, kalau beli ginian ntar mau pasang agak tenaga dikit ya. Ayo. Jadi guys, ya. Ini kandangnya si Cinta yang baru ya, jadi dia nggak perlu di kontainer lagi. Oke lah, ini yang kedua. Kenapa gue beli kandang ayam lagi? Karena yang gue beli pertama itu berguna banget. Ya, yang lagi dipakai si Ratna. Terus tadinya kan Ratna sama Cinta satu kandang ya. Tapi karena kemarin si Ratna sempat luka jarinya, entah diapain sama Cinta, digigit atau diapain. Jadi gue mikir, kayaknya gue beli satu lagi gitu loh buat si ini sama si Carlos juga. Kan si Carlos kan memang gue free roam ya di rumah, tapi lambat laun kok dia mulai kelewat manja gitu sampai titik dimana maunya dalam rumah terus nggak mau keluar gitu loh. Dan gue nggak mau tegu gue tuh hidup dalam rumah. Pertama mereka ngerusak, kejepit guys. Nggak banyak sih, cuma lumayan ini kekope. Ya udah, pokoknya pertama mereka ngerusak, kedua berak di mana-mana gitu loh. Gue jadi nggak mau. Carlos juga di free roam bukan dalam rumah sih sebenarnya guys, di kebun belakang gitu, di kebun belakang, tapi dia maunya masuk rumah terus gitu loh. Makanya gue beli kandang lagi. Terus si Cinta juga gue pisah dari si Ratna. Kenapa? Karena kemarin kan berduel, jadi gue pisah dulu. Kalau orang nanya ke gue kan selalu apa, ini sama ini boleh digabung nggak, gini. Gue selalu jawabnya kan sama, coba aja dulu, lihat dulu. Kalau misalnya nggak berantem ya gabung aja terus, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya berantem ya jangan digabung terus gitu kan. Ya inilah salah satu contoh kejadiannya. Oh ya guys, kalau punya luka di pekerjaan gini tuh jangan gengsi ya, jangan kayak oh cuma luka kecil, nggak. Kalian soalnya main kotor-kotoran, kalau lukanya kena kotor tuh bahaya gitu loh buat kalian, jadi penyakit. Bukan jadi penyakit, maksudnya apa, jadi masalah yang lebih besar ntarnya gitu loh. Ini berhubung gue belum main tanah aja, makanya gue belum terlalu nyuci gitu ya. Tapi saran gue, kalau lagi begini-begini terus luka atau kenapa-napa, urus dulu yang benar gitu loh. Jangan sampai kena tetanus ya, nggak lucu. Gue akan taruh ini di sini, persis sebelah kandangnya si Rangga ya. Ratna, sorry Ratna, nama kamu kan Dadan. Nah enaknya kandang ini, jadi semua kotoran pas dia pup dan pis itu turun ke bawah gitu ya, langsung ke tanah. Jadi kalian tinggal sebor-sebor, terus langsung semua diurai sama semua yang ada di tanah menjadi zat hara gitu loh. Jadi bisa tumbuh pohon-pohon banyak kayak ini, pepaya dan lain-lain gitu ya. Sama enaknya lagi kandang ini apa, kalian bisa taruh outdoor. Kalian bisa taruh outdoor, terus nanti nggak perlu jemur-jemur karena kan outdoor ya, jadi otomatis matahari pagi langsung masuk gitu loh. Jadi kalian nggak pusing mesti jemur-jemur bawa keluar dan lain-lain gitu. Nah sama dia juga kalau hujan nggak nampung gitu loh, nggak banjir karena kan bolong bawah ya, jadi langsung masuk ke dalam tanah gitu loh. Selama
tanah kalian peresapan airnya bagus ya dia akan kering-kering aja gitu. Paling ya kendalanya nggak ada tudung doang. Tudung itu kan bisa gua kasih daun pisang buat apa? Buat teduhan dia supaya nggak kehujanan gitu. Oke, sekarang gua akan masukin Cinta. Ya jadi Cinta tadi tinggal di kontainer. Cuma karena udah kandangnya lebih bagus, lebih gede. Ya udah Cinta balik ke sini lagi. Tadinya kan berdua sama si Rangga, sama si Ratna. Cuma kan ternyata konflik mereka ya. Jadinya ya udah. Ini Cinta, kamu masuk kandang baru. Nah ini Cinta guys. Masih ingat gak di video pertama-tama masih kecil banget, masih orok. Sekarang udah segede gini gitu, udah ganti warna. Dulu kan hijau, sekarang dia udah putih. Meskipun nggak putih-putih banget ya, nggak seputih ekspektasi kita gitu. Tadi kan kita expect-nya putih banget gitu, karena kan ini namanya red kakuan kan. Nah tuh perutnya merah tapi tuh karena namanya red kakuan, ekspektasi kita dia bakal merah dan putih gitu. Ternyata dia dominannya putih dan hitam. Tapi kelihatan sebenarnya kalau kalian pakai mata di sini tuh ada bintik-bintik semu merahnya dikit-dikit banget. Nggak tebel kayak si Ratna. Ratna kan merah coklat banget gitu kan, kalau dia enggak gitu. Tapi perut dia merah gitu. Tuh kelihatan kan? Masih merah gitu. Dia paling nggak masih ada bukti lah gitu loh, dia ada rednya gitu ya. Cuma ekspektasi kita kakuan harusnya lebih putih lagi, tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi ya udahlah. Sekarang dia bisa masuk kandang barunya. Nah oke guys, tadi itu kandangnya si Cinta. Sekarang Cinta udah dalam sini. Ini ya. Nah ini yang gue maksud tadi bolong-bolong. Jadi kalau hujan masuk ke tanah semua langsung ke rumput. Dan kalau berak atau kencing juga masuk ke rumput gitu loh. Nah ntar makanan-makanan sisa-sisa kayak gitu, telur tinggal disebor air dan langsung turun gitu loh. Nah, jadi ini Cinta di kandang barunya. Sekarang ayo kita masukin Carlos ke kandang barunya gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini apa pojokannya si Carlos. Carlos tuh biasa tidur dekat-dekat sini, di situ tuh di tempatnya tuh. Itu gue bikinin ada insulationnya. Dia bisa masuk situ kalau misalnya pengen hangat dan lain-lain. Dan ini juga ada AC. Ada ya angin AC kan, lu tau lah kincir AC. Ya ini bikin tempat ini agak hangat. Jadi untuk malam itu si Carlos nyaman banget di sini. Nah, jadi Carlos itu pejantan gua, dan gue ini kan lagi nyoba breeding Tegu untuk pertama kalinya gitu kan. Gue sampai detik ini cuma tahu piara gitu, belum tahu breeding. Nah kalau kata orang-orang, breeding Tegu itu pejantannya jangan banyak ketemu sama betinanya gitu, karena kalau banyak ketemu betinanya ntar dia jadi nggak nafsu, semacam beda lah. Tapi ya itu sebenarnya alasan kenapa Carlos gue taruh di belakang gitu, sementara yang lain di depan. Dan ini juga kena matahari pagi di sini, makanya kalian bisa lihat pohonnya seger nih, talus-talusnya. Nah ini kandang taruh mana ya? Oke. Gini guys, kalau buat dikurung kan setidaknya gue tahu di sini hangat gitu loh kalau malam. Jadi kalau hujan kalau apa setidaknya gue tahu gitu loh dia aman, jadi nggak was-was gitu lah ngonciin dari situ. Nah dengan begini setidaknya gue tahu kalau gue tinggalin dia dikurung dia akan aman gitu loh, bakal safe karena ini hangat, terus ada tutupannya juga. Gue ambil dulu kita. Kaki gue diterjang guys, makanya kalau deket-deket binatang kayak gini tuh hati-hati. Tegu kalau udah gede feeding responnya terlalu bisa overwhelming, bisa berlebihan feeding responnya kayak barusan. Gua nggak tahu lu pada denger atau nggak gue teriak tadi, tapi kaki gua hampir diterjang tadi sama dia. Gua hampir cedera 2 kali di video ini ya. Tadi cedera ke jari kejepit, habis hampir tadi cedera kaki gitu. Tapi yang jelas lu mesti hati-hati semua kalau berurusan dengan Tegu. Feeding responnya suka berlebihan soalnya. Ayo masuk sono, kandang baru. Nah. Oke, jadi ini situasi dan kondisi kandang si penerjang kaki ya. Kalian bisa lihat masih lega gitu ya, itu dia di situ tuh. Dia bisa mojok di satu tempat gitu. Gitu ya, dia bisa mojok di satu sisi. Jadi insulasi ini akan berguna banget untuk melindungi dia dari hujan kalau hujan gitu. Dia bisa melipir ke sebelah situ gitu. Ya, dan kalian bisa lihat dia lega banget, masih lega. Nih dia kan makan di sini nih. Dianya di situ. Ya, sebenarnya ini
Apa situ? Itu tempat main dia semua guys. Ya, gitu loh. Makanya dia si penerjang kaki jadinya, karena dia terlalu bebas hidupnya. Sini kan juga bagus nih posisi kandang itu. Ntar itu pohonnya ada yang keinjak tadi jadinya roboh. Tapi di sini bagus menurut gua gitu loh. Jadi kalau misalnya rumah gua lagi ada kedatangan tamu atau party atau anak-anak, setidaknya dia ngumpet lah, nggak ada interaksi sama banyak orang gitu loh. Ya jadi kalau buat gue ini situasi kandangnya masih lega banget ya. Tuh kalian bisa lihat gak di dalam tuh. Udah ngecek-ngecek. Coba lihat dalamnya tuh. Ya untuk ukuran kamar ya oke lah. Ini kan bukan kandang seumur hidup. Dia masih keluar-keluar, masih main keluar kok. Tapi setidaknya kalau dia bermalam di sini tuh masih enak, masih nyaman lah gitu loh. Ya ini kamar guys, hitungannya sebenarnya bukan kandang. Pohonnya roboh. Ya gitu ya. Coba burem gak sih? Nih enggak. Tuh kan kelihatan dia. Tuh. Ya. Oke lah, Carlos udah oke, si Cinta udah oke. Semua udah oke. Aduh. Capek gua hari ini, guys. Nah, teman-teman, jadi terima kasih semuanya udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Gua tahu singkat, tapi ya semoga kalian dapat sesuatu lah. Jadi nggak cuma sekedar nonton gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman semua udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.